Pembangunan embarkasi di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus berproses. Meskipun Kulon Progo belum memiliki asrama haji permanen, pemerintah setempat bersama para pemangku kepentingan perhotelan di sekitar Bandara Internasional Yogyakarta mengusulkan konsep hotel haji sebagai asrama haji sementara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jogja, yaitu Santo Arif. Baik rekan Santo, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin. Tribunus dapat kami laporkan dari Yogyakarta bahwa saat ini eh, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengirimkan surat kepada Kementerian Agama di mana surat tersebut meminta izin agar hotel-hotel yang berada di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport dapat digunakan sebagai asrama haji sementara. Sekretaris Daerah DIY, Beni Suharsono mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian Agama dan saat ini menurutnya surat itu sudah sampai di tangan Menteri dan Pemda DIY tengah menunggu keputusan lebih lanjut terkait usulan tersebut. Dikatakan oleh Benny bahwa saat ini pemerintah tidak sedang membangun gedung baru, tetapi akan memanfaatkan hotel-hotel di sekitar YIA yang sudah siap mendukung keberangkatan jemaah calon haji. Benny juga menjelaskan bahwa penggunaan hotel sebagai embarkasi sementara ini akan lebih praktis dan efisien, mengingat keterbatasan anggaran untuk pembangunan fisik dalam waktu singkat. Ia optimis jika izin diberikan, embarkasi ini bisa mulai beroperasi pada musim haji tahun 2026. Dengan memanfaatkan hotel, maka mekanisme embarkasi dapat langsung beroperasi tanpa harus menunggu pembangunan gedung permainannya. Hotel-hotel di sekitar bandara juga sudah sepakat dan ini juga bisa menggerakkan ekonomi lokal. Usulan tersebut tidak hanya menguntungkan DIY, tetapi juga daerah-daerah sekitar. Maksudnya jemaah haji dari wilayah Jawa Tengah bagian barat seperti Cilacap, Purworejo, bahkan hingga Pacitan dapat diberangkatkan melalui YIA jika usulan ini diperbolehkan oleh pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian dapat mengurangi biaya dan jarak perjalanan jemaah calon haji. Beni juga menegaskan bahwa pengaturan keberangkatan akan dikelola oleh Pemda DIY dan Kementerian Agama dengan pembagian wilayah yang jelas agar tidak mengganggu operasional embarkasi lain seperti embarkasi di Donohudan atau Surabaya. Menurut Benny, penggunaan hotel sebagai tempat transit jamaah ini bisa lebih hemat dengan pengaturan kamar yang fleksibel, biaya inap yang lebih terjangkau dibandingkan eh, jika harus menginap dengan standar komersial. Misalnya satu kamar bisa diisi lebih dari satu orang, jadi harganya lebih murah. Dan ini bisa sangat menguntungkan jemaah karena biaya keberangkatan bisa ditekan. Apalagi hotel-hotel tersebut juga letaknya tidak terlalu jauh dari YIA. Saat ini Pemda DIY masih menunggu persetujuan resmi dari Kementerian Agama. Jika disetujui, langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi penyelenggaraan haji yang lebih dekat, efisien, dan memberdayakan ekonomi lokal. Demikian yang bisa saya laporkan dari Yogyakarta, kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Santo atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama Sekretaris Daerah DIY, yaitu Beni Suharsono. Pemerintah daerah DIY ya, dan suratnya sudah sampai ke Pak Menteri. Saya dapat informasi dari pihak-pihak yang berkompeten. Kemudian tinggal kita menunggu jawaban dari Kementerian Agama karena kita siapkan bahasa embarkasi itu karena kita tidak akan sedang membangun dalam waktu cepat embarkasi di Kulon Progo, tapi kita bekerjasama dengan hotel di sekitar Bandara Internasional dan itu sudah disepakati supaya okupansi di hotel itu bisa terdongkrak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.